Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kita di Generasi Agro. Dan hari ini kita berkunjung ke lokasi Hijrah Farm yang ada di Jogja. Jadi ini adalah bisnis pembibitan kambing atau domba. Nah, kebetulan di samping saya ownernya langsung sekaligus pendiri dari Hijrah Farm, yaitu Pak Agung. Terima kasih Pak Agung sebelumnya sudah diizinkan kita ngobrol-ngobrol di sini. Ya, mungkin sebelumnya perkenalan dulu Pak terkait Hijrah Farm ini seperti apa? Terima kasih Mas Dani atas kesempatannya. Kami adalah Hijrah Farm yang di sini basicnya adalah peternakan domba kambing, yang tentunya nanti akan bisa menginspirasi anak-anak muda dan peternak-peternak kambing. Yang kami ambil yaitu adalah dari sistem breeding ya. Karena apa? Peternakan itu tanpa breeding kita tidak bisa berjalan dengan lancar tentunya. Karena apa? Breeding itu adalah dasar dari peternakan. Baik panjenengan mau ke fattening atau mau ke susu itu harus bisa breeding. Nah, nanti itu mungkin itu Mas. Jadi tujuan kami Hijrah Farm itu memang akan membreeding. Okay. Ya. Jadi mencetak bibit-bibit unggul. Ya kalau boleh tahu ini jenisnya apa aja Pak? Bangsa dari ini kambing atau domba yang sekarang ada? Sekarang kita baru yang domba dulu Mas. Karena domba itu lebih mudah katanya ya. Wah, lebih mudah. Menarik ini ya. Juga pakannya mudah dan di sekitar kita banyak ini pakan-pakan yang bisa dikonsumsi oleh domba-domba itu. Beda sama kambing. Kalau kambing kan biasanya dia kebanyakan pakai daun-daunan ya. Kalau ini bisa untuk fermentasi, pakai apapun bisa. Yang kami pelihara di sini adalah jenis Merino Mas. Ya, Merino. Lalu Awasi Mas. Awasi juga. Awasi. Dan sebagian ada domba-domba lokal sih. Untuk kita akan silangkan. Crossbreedkan. Ya, kita akan cross untuk meningkatkan kualitas dari domba lokal itu sendiri. Jadi nanti domba lokal itu biasanya beranaknya lebih banyak Mas. Oh gitu. Ya, kalau yang Merino atau Awasi Merino itu kebanyakan cuma satu Mas. Sebenarnya cuma satu. Harapannya kalau di-cross sama lokal nanti bisa ternak 2 sampai 3. Bahkan kalau dengan domba Garut itu bisa sampai 3 sampai 4 katanya. Garut? Iya. Wah, keren. Kenapa pilihannya ada di berarti yang untuk dikembangkan itu yang Merino ya, Merino sama Awasi gitu. Kenapa pilihannya dua bangsa itu, Pak? Karena gini Mas, untuk Merino kita ngambil besarnya ya, besar, mulai dari dan yang tentunya menarik Mas, menarik. Kalau Awasi itu ada 2, bisa diperah juga dan bisa diambil dagingnya. Itu Awasi, itu bisa diperah dan bisa diambil dagingnya. Kalau Awasi biasanya dari mana Pak itu? Itu dari Siriah Mas. Itu banyak ada itu di daerah Timur Tengah Mas. Timur Tengah. Iya. Tapi di sini sudah banyak yang mengembangkan ya, peternak lokal ya. Ya, sudah. Beberapa tempat saya pernah mengunjungi beberapa tempat tuh banyak Mas, sudah pada masuk ini. Kalau Merino sudah dari dulu Mas. Iya, itu di daerah mana? Daerah dinginnya Wonosobo banyak. Wonosobo. Oh, itu yang dari Australia itu bukan? Iya. Oke. Iya, Merino. Berarti kan kalau Merino itu biasanya kalau nggak salah diambil woolnya ya. Sebetulnya iya Mas, tapi untuk saat ini saya kemarin itu untuk Indonesia belum bisa Mas, belum bisa mengolah wool dari Merino. Jadi kita hanya mengambil keturunan atau mungkin dagingnya Mas yang besar. Oke. Berarti kalau terhadap woolnya itu sebenarnya kalau itu tidak diambil pun nggak ada masalah, gitu Pak. Maksudnya kan takutnya kan kalau misalkan kita domba itu untuk wool terus kita gunakan untuk daging nanti ada jadi masalah. Tidak ada ya? Tidak ada masalah. Tidak ada. Oke. Jadi menarik karena dua jenis kambing ini, jenis domba ini memiliki karakter yang beda-beda. Gitu. Apa yang menarik lagi Pak? Selain tadi yang pertama disebutkan kan bobot ya, bobot lahir juga tinggi kan gitu. Kalau boleh tahu perbandingannya berapa Pak?
Kalau di lokal. Domba lokal itu biasanya di angka 1,2 1,3 Mas. Bobot lahir ya. Ya, tapi kalau di merino itu bisa 3 kilo. Bisa 3 kilo? Iya. 3,25. Nanti coba dilihat di kandang ada itu, jadi tingkat lainnya. Dan nanti untuk pemeliharaan kita juga ada efisiensi Mas. Ya. Jadi pemeliharaan 3 bulan sama 1 bulan nanti hampir sama. Oh, maksudnya 3 bulan yang lokal sama yang 1 bulan merino, yang nanti bobotnya hampir sama. Hampir sama. Yeah. Makanya ini saya dapat pengalaman juga baru bahwa kalau awasi juga lebih spektakuler Mas. Nanti bisa 4 kilo mana ya? 4 kilo? Iya. Nah, ini naik lagi. Ya, sekarang 4 tuh. Iya. Nanti mudah-mudahan nanti di Hijrah Farm ini bisa mengembangkan awasi tidak di-cross dengan domba lokal, tapi dengan merino, Mas. Wah, menarik lagi. Nah, itu nanti rencananya Hijrah Farm akan meng-cross itu. Jadi, kalau biasa dilakukan sekarang kan banyak yang orang nge-cross itu antara Garut, domba-domba lokal itu dengan awasi ya. Kalau saya enggak Mas. Jadi merino akan saya cross dengan awasi Mas. Jadi F1-nya atau iya, F1-nya. Oke. F1-nya sama merino juga F1-nya aja Mas. Jadi nanti merino lokal terus awasi lokal gitu. Iya. Anaknya ini saling dikawinkan. Iya. Oke. Jadi mudah-mudahan nanti ini menarik juga untuk para petani untuk bisa menghasilkan bobot atau mungkin kalau yang perah nanti bisa diperah susunya juga. Jadi nanti monggo nanti tinggal pilih Mas. Tinggal jadi kayak ada yang bisa itu digunakan untuk pedaging, bisa digunakan untuk perah. Iya, gitu. Menarik. Ya mungkin bukan hanya petani yang nanti menarik Mas. Tapi akademisi. Ya, monggo nanti untuk akademisi mungkin bisa diteliti. Basic saya bukan seorang peternakan Mas. Saya dulu adalah bidang otomotif. Iya, jadi lain. Iya, jadi peternak. Karena saya kok peternak itu menarik ya, menarik dan penuh dengan tantangan yang jelas. Nah, nanti mudah-mudahan ini nanti ya harapannya kita bisa berhasil lah. Oke. Nah, mungkin gini Pak, tips and trick aja ketika ini kan Pak Agung mengalirkan antara domba impor ya yang ukurannya jauh lebih besar dengan domba lokal. Itu kan mungkin ada kesulitan beranak. Nah, tipsnya apa Pak? Sebetulnya trik itu mudah Mas. Dalam pemeliharaan aja Mas. Ya. Pemeliharaan dan pemberian pakan. Pakan. Jadi kalau itunya pakan berpengaruh sekali. Karena 70% yang menentukan domba itu bagus ini adalah pakan Mas. Pakan. Jadi nanti mudah-mudahan kalau pakannya bagus, nutrisinya cukup, nanti melahirkannya mudah Mas. Itu di selama fase bunting atau di usia kebuntingan yang mau lahir? Sebetulnya kalau bagusnya dari awal Mas. Dari awal. Dari kawin atau dari bunting awal? Jadi dari pemeliharaan awal. Makanya kan kita cari anakan yang dari sini, nanti kita pelihara sampai gede, lalu kita crosskan. Ya, jadi kita tahu nanti bahwa kambing itu karakternya gimana, nanti nutrisinya apa. Nah itu mudah-mudahan ya, saya bukan peternak, tapi saya ingin belajar beternak Mas. Ini mudah-mudahan nanti bisa diinspirasi oleh beberapa peternak muda tentunya. Amin. Ya harapannya nanti juga channel ini juga untuk salah satu kita sharing lah Pak. Gitu loh. Jadi kan kemarin juga habis kita ke tempat yang lain bahas breeding domba juga. Ini bahas breeding domba lagi. Ya apa-apa nanti teman-teman bisa pilah-pilah mana informasi yang menarik menurut teman-teman untuk diterapkan di mungkin teman-teman punya ide untuk mengembangkan domba ya nanti silakan dipilih yang mana informasi yang bermanfaat bagi teman-teman. Terus apalagi Pak yang terkait kenapa kok mengembangkannya merino sama awasi selain dari bobot, terus apalagi Pak? Ya mungkin ini masih awam ya buat petani-petani. Kalau merino mungkin sudah banyak yang mengembangkan. Dan di situ merino biasanya hanya bisa beranak satu, lalu dikembangkan di cross sama mungkin ada lokal, nanti bisa beranak 2. Nah itu cuma itu. Ini awasi juga gitu Mas. Nanti kita cross itu
gimana? Memang belum ada hasilnya Mas di sini, tapi mungkin mudah-mudahan lah kita nanti bisa proyeksi jangka panjangnya jangka panjangnya bisa ada jenis domba atau jenis kambing yang itu selain menghasilkan anak yang bobotnya bagus, tapi juga liter size atau jumlah anaknya juga tinggi. Gitu. Dan tentunya enggak kalah pentingnya adalah ini Mas, nanti efisiensi Mas. Efisiensi itu penting. Dalam arti karena pemeliharaan dalam waktu 3-4 bulan kita sudah bisa jual. Maksudnya anaknya domba ini setelah lahir 4 bulan lagi bisa langsung jual karena dengan besar dan kapasitasnya bisa lebih besar daripada yang domba-domba biasa lokal gitu. Bobotnya bisa berapa, Pak? Itu bobot itu bisa 100 up, Mas. 3 bulan? Oh enggak, kalau 3 bulan itu kemarin yang saya lihat itu ada temen yang itu ya sekitar 30 sampai 40 kilo. 30 kilo? Iya. Nah, 30 kilo domba lokal tua, Pak. Iya. Jadi memang saya menginspirasi teman-teman ini memang yang benar-benar dia mencoba ini dan saya harus bisa mencoba yang lain. Oke. Gitu, ya berarti pengembangan dari farm ini sebenarnya ini adalah tahap awal. Gitu. Jadi pengembangan yang kita pengen cari domba-domba atau kambing-kambing yang itu memang efisien. Efisien. Ya karena saya dulu basicnya di perusahaan Mas. Jadi saya pikir di sini otak saya adalah efisien. Gimana caranya kita bisa menghasilkan sesuatu tapi tidak harus berlama-lama, tapi kita sudah bisa mendapatkan hasil. Nah, gitu. Kalau yang 30 kilo tadi berarti itu untuk bakalan? Iya, bakalan. Oke. Nah, nanti kalau itu udah fase pengemukan itu bisa 100 kilo tadi? Iya. Oke. Itu berapa? Itu berapa yang lama? Saya temui ya sekitar 1 sampai 1,5 tahun, Mas. Mungkin di farm ini nanti akan menghasilkan domba atau kambing itu yang dia bobotnya tinggi ya Pak ya, bobotnya tinggi sama liter size-nya juga tinggi kan gitu. Nah, selain itu apalagi Pak? Mungkin harga jual? Jadi gini Mas, insya Allah ya nanti mudah-mudahan nanti harapan kami dari Hijrah Farm ini setelah bisa melaksanakan crossing atau percobaan dan penelitian nanti bisa menghasilkan domba-domba yang berkualitas Mas. Ya. Tentunya nanti kalau berkualitas nanti kita bisa menjual dengan harga yang tinggi. Gitu. Ya. Dan nanti kita ada program di sini yaitu pengembangan untuk masalah pengambilan data Mas. Data kambing recordingnya itu nanti mungkin agak menarik. Jadi kalau beli di kambing sini mungkin ada recordingnya Mas. Oke. Jadi lahirnya siapa gitu tahu ya. Nanti lahir tanggal berapa, jam berapanya berapa, nanti pada waktu hujan ada ceritanya. Nah, jadi nanti kalau beli kambing di sini tentunya kalau untuk kurban nanti kita akan ceritakan Mas silsilah kambing tersebut. Nah, nanti kita akan ini kambing ini lahir dan sebagainya. Nanti mudah-mudahan nanti ini juga menambah menambah harga harga jual. Harga jualnya jadi bertambah kan kita ada cerita. Jadi kita tidak hanya jual kayak di pasar, kita beli berapa, harga berapa sudah. Tapi tidak, kita akan menceritakan semuanya. Oke. Ya, bagaimanapun juga semua jenis usaha itu butuh recording yang bagus. Gitu ya. Apalagi ini kalau orang kan kita udah tahu lah ada KTP, ada KK gitu loh. Nah, ini ada data recording yang lengkap. Ya apalagi nanti kalau ke depan kita mau mengembangkan pembibitan itu jelas. Itu dulu mungkin riwayatnya dia punya anak itu 1 kali beranak berapa, sekarang meningkat atau menurun kan itu bisa diikuti. Nanti bisa dilihat Mas Hani untuk di kandang nanti bisa kita lihat. Jadi data-data itu tertempel di kandang itu. Nanti bisa kita ambil bahwa untuk data recording ada di kandang-kandang masing-masing. Oke. Nah, mungkin yang belum kesinggung kita terkait pakan, Pak. Nah, pakannya menggunakan apa aja, Pak? Kita yang tentunya kan kita menggunakan pakan konsentrat dan hijauan, Mas. Hijauannya apa aja? Hijauannya ada rumput pakcong, ada tebon jagung, ada
kacang itu Mas, apa namanya kacang itu? Rendeng kacang. Nah, itu rendeng kacang itu bagus sekali itu. Ya. Terus lalu ya masih banyak lah, mungkin peternak sudah banyak yang tahu lah. Kita standar aja, kita tidak menggunakan hal-hal yang aneh-aneh. Tapi yang jelas kita menggunakan tanaman-tanaman yang ada di lingkungan Hijrah Farm yang tersedia. Ya, apalagi dengan harga yang murah. Atau kalau bisa gratis. Nah, itu. Kita pemanfaatan Mas, lingkungan karena breeding ya. Kita tidak ngejar harus bobot sekian, tapi kita breeding. Iya. Dan breeding itu tadi saya ulas pertama bahwa kita kalau mau fattening atau mau perah itu harus breeding dulu, Mas. Iya. Pelajaran paling utama adalah breeding untuk keberlanjutan. Ya, itu. Kalau semua fattening ya lama-lama habis, Pak. Iya. Ya, lama-lama habis nanti stoknya gitu. Terus terkait pakan tadi konsentratnya itu beli konsentrat jadi atau buat sendiri, Pak? Kita sementara ini kita beli jadi, Mas. Beli jadi. Kita di beberapa teman ada yang menyediakan konsentrat, Mas. Dan harganya juga macam-macam, Mas. Harganya macam-macam, ada yang sekitar 5.000, 4.000, 3.000, bahkan ada yang 2.500 juga ada. Jadi monggo. Kita tergantung kita mensikapinya mau pakai yang mana. Ya. Karena kita jangkanya jangka panjang ini. Kalau kebuntingan dari kambing atau domba itu biasanya berapa bulan? Sekitar 6 bulan, Mas. 6 bulan. Jadi kalau menurut cerita, Mas, ini saya diterakhir katanya setahun bisa 2 kali. Tapi kalau saya kasihan, Mas. Jadi kita nanti 2 tahun 3 kali, Mas. 3 kali. Karena ya kalau terlalu sering juga kasihan sih menurutnya. Ya, kalau buntingnya 6 bulan kan tidak bisa, Pak. 1 tahun 2 kali. Soalnya kan dia harus ada jeda itu dulu. Iya, tapi katanya, Mas, wong saya juga basicnya bukan peternakannya, itu pernah ada cerita setahun 2 kali katanya. Ya, itu kembali ke teori lagi lah. Kira-kira masuk akal atau tidak, tapi silakan itu dari dibandingkan sendiri antara teori dan lapangan. Tapi kalau yang di sini itu targetnya itu 2 tahun 3 kali beranak. Dengan estimasi 1 kali beranak itu kambing intervalnya itu 8 bulan berarti, Pak. 8 kali 3 kan gitu, 24. Ya, itu menurut saya masuk akal juga ya, karena ada 2 bulan itu untuk persiapan kebuntingan selanjutnya sama fase perkawinan. Karena kan enggak kita maksudnya kalau kawin itu kan enggak sekali. Jadi ya. Nah, itu biasanya perkawinannya dilakukan secara alami, Pak. Alami, Mas. Selama ini saya kambing itu kelihatannya, saya tanya beberapa teman itu kalau pakai IB kelihatannya belum lazim ya. Katanya belum lazim. Tapi ada di sini ada. Belum. Makanya saya nanti akan tanya di dinas atau mungkin dinas peternakan atau apa, bisa nggak kalau memang diambil, distronya diambil, nanti di IB bisa nggak? Nanti saya akan tanyakan nanti. Pokoknya Hijrah Farm tetap akan mengembangkan, kita dan akan lebih banyak belajar dari orang-orang yang memang bisa dipertanggungjawabkan, Mas. Nanti kita akan gali semuanya, belajar semua. Menarik ini. Nanti besok kalau ada update lagi kita kesini lagi ya, teman-teman. Mungkin dari Pak Agung ini ada saran atau ada masukan nggak buat teman-teman yang mungkin sekarang ini sudah mulai ancang-ancang dia usaha tapi masih ragu-ragu gitu. Kira-kira mungkin ada saran buat teman-teman? Ya, saran kami adalah mari kita beternak, karena budidaya ternak itu adalah menarik. Tentunya anak-anak muda daripada saya dulu jadi karyawan, mendingan jadi peternak. Karena kita pengusaha biarpun peternak yang dulu dipandang sebelah mata, tapi sekarang yang namanya peternak dicari. Dan itu asik tentunya. Itu. Oke. Ya, jadi cukup menarik ya pembahasan kita pada sore hari ini. Ya, mungkin next kita akan berkunjung lagi untuk membahas yang lebih dalam mungkin, Pak Agus ya. Pak. Ya, mungkin ini kita perkenalan Hijrah Farm di Yogyakarta, di tepatnya di daerah Sidoarjo. Ngaklik, Sleman, Yogyakarta.
Oke teman-teman, kalau mau berkunjung ke sini boleh Pak ya? Monggo silahkan, kami terbuka dan kami menampung juga pengalaman-pengalaman teman-teman dan kami juga akan memberikan pengalaman-pengalaman kepada teman-teman. Ya, sharing diskusi. Ya. Ya. Kalau mau bawa anak-anaknya main juga boleh. Boleh Pak. Di sini juga kita ada beberapa mainan anak-anak lah yang sifatnya menghibur. Ya. Jadi silakan nanti bisa, kalau lokasinya bisa searching di Google Map, itu Hijrah Farm Jogja ya. Jadi Hijrah Farm Jogja, ataupun di Instagramnya ada di Hijrah Farm Jogja. Iya. Jadi Hijrah Farm Jogja @Hijrah Farm Jogja. Ya, nanti bisa di browsing. YouTube-nya udah ada belum Pak? Belum. Kita belum bikin bentuk Mas. Belum. Oke, ya nanti tunggu aja nih. Kalau ada kita bisa kolaborasi lagi Pak ya. Pak. Ya. Oke, mungkin itu dulu. Semoga bisa menjadi inspirasi buat teman-teman generasi muda, generasi agro, ataupun teman-teman yang lainnya. Ya. Terakhir dari kami, mohon maaf apabila ada salah kata atau salah perbuatan atau tingkah laku kami. Ya, saya mohon maaf sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.